Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi target Indonesia Emas 2045. Indonesia masih menghadapi isu gizi yang cukup besar, di mana masih terdapat kerawanan pangan, gizi buruk, dan juga angka stunting yang cukup tinggi. Bahkan pada tahun 2020, prevalensi stunting balita mencapai 31,8%, tertinggi kedua di Asia Tenggara. Masalah ini apabila dibiarkan dapat berdampak pula pada masalah tingkat pendidikan, kemiskinan, produktivitas, serta keberlanjutan ekonomi nasional. Maka dari itu, pemerintah menghadirkan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai intervensi dalam strategi mempercepat pembangunan manusia di Indonesia. Program MBG bersifat lintas sektor, mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Program ini menargetkan perolehan akses makanan bergizi merata pada akhir tahun 2025. Selain memastikan akses merata bagi makanan bergizi, program MBG juga bertujuan untuk meningkatkan kehadiran siswa dan kualitas pembelajaran, menurunkan angka stunting dan memperkuat kesehatan ibu dan anak, serta pada jangka panjang menciptakan multiplier effect pada ekonomi nasional. Sasaran utama program ini adalah anak usia sekolah, diikuti dengan kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta kelompok pendidikan non-formal seperti santri. Dalam menjalankan program MBG, diperlukan penggunaan anggaran publik dalam skala besar, sehingga penting untuk menganalisis pembiayaan demi menilai apakah struktur alokasi anggaran, prioritas pendanaan, serta arah pertumbuhan anggarannya telah sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan prinsip keberlanjutan fiskal. Oleh karena itu, video ini akan menganalisis bagaimana struktur anggaran MBG dirancang, bagaimana tren perubahan pembiayaan berkembang antar tahap, serta bagaimana peluang dan tantangan fiskal dapat diidentifikasi dalam konteks implementasi jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke analisis situasi dalam program MBG. Pemerintah membagi implementasi MBG dalam 3 tahap. Yang pertama itu semua jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA. Dari data yang kami dapatkan, peningkatan anggaran MBG ini meningkat sangat tajam atau sangat signifikan. Sebagai contoh, untuk anggaran anak SD itu dari 1,38 triliun menjadi 16,2 triliun. Kenaikan signifikan ini menunjukkan 2 hal sekaligus. Pertama, adanya perluasan cakupan pelayanan penerima MBG dari pilot project menuju implementasi di tingkat nasional, kemudian meningkatnya kebutuhan logistik dan operasional, mulai dari penyediaan bahan makanan, distribusi, hingga sistem verifikasi penerima program MBG. Dari seluruh data yang kita peroleh dan kita analisis, kita membaca hal yang penting, yaitu pembiayaan MBG adalah sebuah requiring expenditure berskala besar. Artinya, program ini bukan hanya membutuhkan dana besar di awal pelaksanaannya, tetapi membutuhkan pembiayaan berkelanjutan secara jangka panjang. Dengan cakupan seluruh anak Indonesia dan kelompok rentan lainnya, MBG berpotensi menjadi salah satu belanja sosial terbesar dalam APBN. Oleh karena itu, perencanaan pembiayaan jangka panjang menjadi sangat kritikal dalam proses penganggarannya. Data seria untuk total anggaran kumulatif dari program MBG itu mencapai 51,52 triliun, yang memang di setiap tahapan itu tidak merata. Dari tahap 1 hanya menyerap sekitar 6,78%, kemudian tahap 2 hanya menyerap 13%, dan sisanya adalah 80,21% di tahap 3, yang menunjukkannya pada tahap 1 dan tahap 2 sebagai pilot project ataupun penguatan kapasitas. Tapi perlu diingat bahwasanya pola seperti ini memiliki suatu potensi tantangan fiskal yang memang apabila tidak ada suatu kerangka yang jangka menengah ataupun perencanaan lainnya, itu akan berisiko membebani APBN secara signifikan. Secara keseluruhan, kita dapat menyimpulkan bahwa program MBG memiliki skala pembiayaan yang besar dan meningkat tajam antar tahap. Tahap 3 menjadi fokus utama karena mencakup implementasi nasional. Namun, besarnya anggaran juga berpotensi terhadap keberlanjutan fiskal, terutama jika pemerintah tidak memiliki strategi pengendalian biaya ataupun perhitungan proyeksi multi-year expenditure. Dengan kata lain, risiko ketidakseimbangan antara kemampuan fiskal dan ekspansi program sangat mungkin terjadi. Sebagai rekomendasi, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah preventif untuk mengelola program MBG ini. Pertama, pemerintah perlu menyusun medium term expenditure framework khusus untuk program MBG. Dengan perencanaan yang kuat, pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan anggaran agar tidak melampaui kapasitas fiskal negara. Rekomendasi kedua adalah standarisasi biaya operasional berdasarkan kondisi geografis di mana pemerintah perlu menetapkan unit cost yang berbeda antar wilayah. Selain itu, digitalisasi sistem pengadaan dan integrasi rantai pasok pangan lokal dapat mengurangi biaya transportasi, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat distribusi makanan bergizi. Rekomendasi ketiga adalah menawarkan risk-based targeting. Daerah dengan angka stunting tinggi, kerawanan pangan, atau kemiskinan ekstrim harus mendapatkan prioritas pembiayaan.
Pendekatan ini memastikan anggaran yang besar digunakan untuk menghasilkan dampak yang lebih signifikan dan terukur. Rekomendasi keempat adalah memperkuat kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan manajemen logistik, pengadaan pangan, dan monitoring program. Pemerintah juga dapat mendorong kemitraan UMKM pangan lokal untuk mempercepat distribusi dan menciptakan multiplier effect ekonomi, sekaligus menurunkan beban logistik pusat. Rekomendasi terakhir adalah membangun sistem monitoring berbasis dashboard nasional yang menampilkan data anggaran, distribusi makanan, serta capaian penerima manfaat secara real time. Dengan data yang transparan, pemerintah dapat mencegah kebocoran anggaran dan memastikan akuntabilitas lintas sektor.